anak Yesus. Walaupun saya udah seumur ini, mungkin saya belum terlambat. Mudah-mudahan saya yakin belum terlambat untuk mengikuti Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terus setelah itu memang sih pokoknya jauh deh. Saya yang ngikutin sekarang. Saya sekarang mantep hati saya. Benar-benar nyata yang saya jalani ini. Itu benar-benar mantep yang udah saya jalanin. Semuanya walaupun sedikit udah saya rasain sukacitanya. Gitu. Ya, saya yakin sih. Saya cuman minta sehat aja karena saya ada cucu yang harus saya ini. Iya, dulu saya pernah saya baru-baru ini saya juga ini sama ya nama kita bertetangga apa udah rame tuh. Saya dibilang kafir lah, apalah, inilah itulah, sampai mau ribut. Tapi saya biarin aja. Saya yakin kok. Mulai 6 bulan yang lalu Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus selalu ada di sini. Itu yang saya percaya sampai sekarang. Umur saya udah 62, tapi saya masih gimana bisa ngurus cucu yang 4 tahun. Yang gak ada siapa-siapa. Saya cuman berdua itu. Terus saya masuk ke sini, keluarga saya udah nggak ngakuin. Nggak ada yang ngakuin. Saya ngontrak sendiri, apa sendiri sama cucu. Katanya udah nggak diaku lah di keluarga. Tapi nggak apa-apa. Saya ngikut Tuhan Yesus. Saya udah 100%, udah saya percaya sama Tuhan. Saya udah nggak bisa ini lagi karena ada perubahan yang saya jalanin ini. Sampai sekarang pun saya sama keluarga enggak ditanya, enggak apa atau main ke rumah, enggak. Tuh. Itulah pilihan saya yang tepat, cuman ini. Saya yakin itu. Tuhan beserta saya terus, jaga saya terus. Soalnya yang udah saya rasain juga udah ada di hati saya. Saya nggak akan berubah sampai kapanpun. Dan sampai cucu saya juga saya ajarin. Cuma memang cucu saya belum dibaptis, baru mau. Saya yakin itu. Terus saya sekarang juga temen udah pada nggak ada. Katanya saya kafir. Oke, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya ada di Gedung Sate, Kota Bandung, dan sedang melakukan tour setelah bertugas beberapa hari lalu. Saudaraku, bagaimana kabarmu hari ini? Kami berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini saya ingin memberitakan atau menayangkan sebuah kesaksian yang hidup bagi saudara. Kami berdoa kiranya kesaksian ini akan memberikan kekuatan dan memberikan inspirasi kepada kita untuk tetap bertahan di dalam Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam segala sesuatu, karena sungguh di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Alkitab berkata bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jika engkau ingin selamat, maka engkau harus mengikuti Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kali ini saya ingin saudara sama-sama menyaksikan kesaksian yang hidup ini. Ya, namun sebelumnya jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yesus kita akan bersama-sama
kuat dan diselamatkan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Salam semuanya. Nama saya Sri Wulandari. Umur saya 62 tahun, asli Jawa Timur. Saya dari kecil memang Muslim. Yang saya jalanin sampai berumah tangga ini, saya pikir kok nggak ada kemajuan gitu, nggak ada perubahan, dan yang saya jalanin ini kok gimana ya, nggak ada ketenangan sampai saya hidup sendiri sama cucu 4 tahun, nggak ada inian. Saya pindah ke sebelah nih ya, kira-kira 6 bulanan. Terus ya sedikit-sedikit juga kok ada sukacita, terus berkat juga ada karena saya juga ikut diaken. Saya hidup berdua sama cucu. Saya apa aja sekarang saya jalanin. Ikut masak diaken, ya cuci gosok, apapun saya lakonin. Tapi yang saya jalanin ini kok beda sama yang sudah itu gitu. Bahwa saya pikir saya ngaji, sholat, tapi saya nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti artinya apa, dalamnya apa, tujuannya kemana, saya nggak tahu. Terus dalam hati saya, kok saya jalanin tapi saya nggak ngerti artinya, terus menujunya kemana, ragu-ragu. Akhirnya ada teman saya yang ngajak gini, kamu gini. Nah, saya 6 bulan yang lalu itu saya udah masuk ke sini. Tapi puji Tuhan, selalu ya sukacita. Ya beda lah sama yang kemarin itu. Yang berapa tahun yang lalu itu udah beda banget. Sekarang saya ya sehat, yang tadinya juga aduh saya udah pasrah tadinya, sakit, punya penyakit asma, gula apa aja. Tapi pas saya kesini, puji Tuhan, sampai sekarang saya sehat, bisa ngasih makan cucu, jajannya apa, walaupun sedikit tapi puji Tuhan dapet gitu. Sedikit mujizat ada, pemasukan ada, kamu harus gini-gini. Memang setelah 6 bulan yang saya jalanin itu, hati saya, oh ini tempat saya. Ini yang saya ikuti, yang sebenar-benarnya. Saya dalam hati berjanji, saya tidak akan berubah lagi. Sampai saya jadi, sekarang ini kan saya jadi pengikut anak Tuhan, anak Yesus. Walaupun saya udah seumur ini, mungkin saya belum terlambat, mudah-mudahan saya yakin belum terlambat untuk mengikuti Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terus setelah itu, memang sih pokoknya jauh deh. Saya ngikutin sekarang. Saya sekarang mantep hati saya. Benar-benar nyata yang saya jalani ini. Itu benar-benar mantep yang udah saya jalanin.
semuanya walaupun sedikit udah saya rasain sukacitanya gitu. Ya, saya yakin sih. Saya cuman apa ya? Minta sehat aja karena saya ada cucu yang harus saya ini. Iya, dulu saya pernah saya baru-baru ini saya juga ini sama ya nama kita bertetangga apa udah rame tuh saya dibilang apa apir lah apalah inilah itulah sampai mau ribut tapi saya biarin aja saya yakin kok mulai 6 bulan yang lalu Tuhan beserta kita Tuhan Yesus selalu ada di sini itu yang saya percaya sampai sekarang umur saya udah 62 tapi saya masih gimana bisa ngurus cucu yang 4 tahun yang gak ada siapa-siapa saya cuman berdua itu terus saya masuk ke sini keluarga saya udah gak ngakuin gak ada yang ngakuin saya ngontrak sendiri apa sendiri sama cucu katanya udah gak diaku lah di keluarga tapi gak apa-apa saya tetap saya ngikut Tuhan Yesus saya udah 100% udah saya percaya sama Tuhan saya udah nggak bisa ini lagi karena ada perubahan yang saya jalanin ini sampai sekarang pun saya sama keluarga enggak ditanya enggak apa atau main ke rumah enggak tuh itulah pilihan saya yang tepat cuman ini saya yakin itu Tuhan beserta saya terus jaga saya terus soalnya yang udah saya rasain juga udah ada di hati saya nggak akan berubah sampai kapanpun dan sampai cucu saya juga saya ajarin cuman memang cucu saya belum dibaptis baru mau saya yakin itu terus saya sekarang juga temen udah pada nggak ada katanya saya kafir nggak ada yang nemenin nggak apa-apa itu resiko saya tapi hiburan ada suka ada karena saya bantuin masak di Aken itu ya pekerjaan apa aja yang penting Tuhan memberkati udah itu aja ya cuman segitu sih ini nyata saya kisah nyata saya yang tidak direkayasa nyata dari kecil ya biasalah muslim tapi nggak ada kemajuan ya udah saya sampai sekarang ini ya udah saya rasain sekarang saya suka cita gitu ya habis mau bagaimana lagi emang saya udah satu pilihan dan tidak pernah berubah cuman Tuhan Yesus yang saya ikuti gitu Pak. Haleluya ya Iya luar biasa puji Tuhan Ibu Wulan bagaimana mengalami kasih Tuhan jadi seperti yang saya selalu katakan bahwa percaya Tuhan Yesus itu bukan hanya membaca sebuah buku, tapi percaya kepada Tuhan Yesus itu harus dialami. Karena memang penting sekali untuk dialami. Jadi bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak mengalami? Jadi apa yang terjadi dengan Ibu Wulan ini adalah satu pengalaman yang nyata bagaimana beliau setelah berpindah keyakinan, meninggalkan iman yang lama, beliau menemukan sukacita. Ada perbedaan ya.
ada satu damai yang kuat di dalam hatinya. Dan tentunya disertai dengan mujizat-mujizat yang dialami. Sebab kalau tidak mengalami mujizat, bagaimana Ibu Wulan bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Nah, pada malam hari ini saya berharap teman-teman bisa dikuatkan, dan juga yang belum kenal Tuhan, yang belum percaya Tuhan, atau mungkin yang masih di persimpangan, bisa juga mengalami hal yang sama asal Anda mau buka hati, karena penting sekali kalau dia Tuhan yang benar, maka dia akan membuktikannya di dalam hidupmu, dan Anda bisa merasakan bahwa hidupmu akan berbeda karena ada sukacita, ada damai sejahtera yang tidak bisa direkayasa oleh siapapun, dan itu hanya bisa dirasakan apabila Tuhan hadir di dalam hidup kita. Nah, Ibu Wulan, saya sedikit punya pertanyaan kepada Ibu. Setelah Ibu ikut Tuhan Yesus, kira-kira tantangan apa saja yang Ibu hadapi? Misalnya dari keluarga, atau dari teman-teman, atau dari pihak-pihak yang lain. Apakah Ibu mengalami hal seperti itu atau bagaimana, Bu? Iya, mengalami, Pak. Saya sudah dibuang di keluarga. Saya udah nggak punya siapa-siapa. Cuman saya hidup sama cucu saya. Saya udah nggak diakuin sama keluarga. Kedua, teman saya udah menjauh. Dibilang saya kafir. Dibilang udahlah, pokoknya udah jauh. Tapi masih karena Tuhan Yesus ngasih jalan, akhirnya saya ketemu yang berdiaken, saya diajak masak, bersatu di situ, itu yang menambah saya, tambah sukacitanya, tambah damainya ada, kekeluargaan, itu Pak. Iya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang menebus semua dosa manusia, itu saya percaya. Terus dia untuk pengadilan kita terakhir aja Nabi Isa. Itu saya yang percaya ya, dari YouTube ini itu, akhirnya saya kan bisa mengartikan, jadi tahu juga artinya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, penyakit langsung ini sembuh. Amin. Itu yakin saya, itu emang Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan. Amin. Iya. Coba sebelum saya ke sini jauh berbeda. Dulu yang ada lesu, pikiran kayak stres lah gitu. Tapi puji Tuhan, sekarang saya udah ada kedamaian, sukacita, sama teman-teman yang baru, diajak diaken, diajak ya sukacita di keluarga itulah. Jadi saya udah nggak peduli sama yang, tetap saya tidak berubah, hanya satu, Tuhan Yesus. Gitu. Haleluya. Ya, gitu Pak. Iya, saya dapat mujizat dari Tuhan itu. Pernah mujizat dari Tuhan, walaupun sedikit tapi ada mujizat. Ya sepertinya yang tadinya saya terpuruk, bisa langsung bangkit secara tidak sadar. Oh iya, lama-lama kok yang saya ikutin ini enak gitu, nggak kayak yang udah ya, selalu terpuruk, stres. Berarti kan mujizat datang dari Tuhan Yesus untuk kita, untuk saya nih yang sendiri cuman hidup sama cucu. Tuhan kayaknya nih emang bener apa enggak ya, selalu ngikutin aja, kebayang, ngikutin terus. Kayaknya saya bener-bener dijaga. Tuh mujizat dari Tuhan. Gitu Pak. Saya tetap
ngikut Tuhan Yesus dan tidak pernah berubah. Walaupun apa yang terjadi sampai saya pun mati, itu saya yakin nggak bakalan berubah saya. Udah tentram di sini hati saya. Luar biasa ya. Berubah. Tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Seperti saya tidak pernah berubah pengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Iya. Berarti Tuhan Yesus itu harga mati ya, Bu? Kenapa? Berarti ikut Tuhan Yesus itu sudah harga mati ya, tidak bisa ditawar lagi ya? Tidak bisa tawar lagi, Pak. Haleluya. Ya. Haleluya. Salam damai dan sejahtera dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, kami sangat bersyukur dapat terus hadir untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Oleh kemurahan dan kasih Tuhan, pelayanan kami telah diberkati Tuhan lewat pemerintahan setempat telah memberikan sebidang tanah kepada kami, jemaat, untuk didirikan sebuah bangunan gereja. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan karena kemurahannya yang telah menggerakkan hati pemerintah setempat untuk menghibahkan sebidang tanah. Saudaraku, kami akan segera membangun bangunan gereja di tanah yang telah dihibahkan pemerintah. Itu sebabnya untuk mewujudkan pembangunan gereja bagi jemaat, kami mohon apabila saudara-saudari, Bapak Ibu tergerak untuk membantu kami, maka Bapak Ibu dapat menyalurkan bantuan lewat nomor rekening BCA 82955 30 649 atau di rekening BRI 5171 0100 6107 503. Setiap bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari akan sangat berguna untuk pembangunan gedung gereja bagi jemaat kami. Saudara-saudara, pengorbanan saudara, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pembangunan gedung gereja yang rencananya akan segera dibangun pada tahun 2024 ini beralamat di Kelurahan Paniki 1, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, lingkungan 5. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara sudah lihat ini. Dan doa kami selalu menyertai biar kiranya saudara tetap diberkati Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.